Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Hai, selamat malam Sobat MM Leaders nih, kembali lagi. Nggak kembali sih, ini baru pertama nih. Jadi pertama kali di podcast MMSA, tapi namanya berubah nih, jadi Babinsa. Apa tuh Babinsa, wahai partner? Mana nih partner? Bincang MMSA. Asik, bener, bincang-bincang MMSA kita. Lanjut Bung, lanjut. Dan apa ya? Bincang-bincang MMSA ini tuh kalau sekarang di kepengurusan ini berarti termasuk episode pertama ya, Ren ya? Episode pertama di pengurusan 11.0. Sebelum ngomongin bincang-bincang MMSA, jangan lupa perkenalan kamu siapa? Aku. Asli. Ya, sorry, hampir kesebut Ayo, nama palsu, siapa? nama panggung, nama malam. Kenalin dulu nih. Aku Rani sebagai co-host. Host kita siapa? Hostnya David. Nama asli. Hampir ya Allah, hampir. Tahan, sabar, David. tahan. Belum waktunya. Sabar. Nama lengkap, nama lengkap, biar makin afdol. Oh, ya. Nama lengkap siapa? Oke, nama lengkap Indah Purnama Hairani. Nama Instagram Hairan_Rani. Sekalian promosi, cenah. Gak usah. Oke. Oke, bersama Indah Hairani dan saya David Aji Pratama. Inilah Bincang-Bincang MMSA. Ngomongin Bincang-Bincang MMSA, kemarin kita kan baru aja bikin acara inisiasi ya, Ran? Iya, benar. Habis bikin acara inisiasi buat penyambutan maba dan kemarin desas-desus Susah ya ngomongnya. desas-desusnya di dalam inisiasi itu ada satu video yang bikin banyak orang tercengang. Waduh, gitu loh. apa? Video apa ya, Ran? Kayaknya ini kalau nggak salah video bernyanyi nggak sih? Kalau nggak salah nih, kalau salah nggak mungkin salah karena wanita selalu benar. Selain itu, yang nggak mungkin salah adalah karena kita yang itu. Iya bener banget. Mengenai itu, kita kan bincang-bincang MMSA ini kita bawa embel-embel MMSA, di mana MMSA ini adalah ya sebuah organisasi yang ada di MM tentunya. Dan yang namanya organisasi pasti ada ketuanya dong. Ada dong, kan? masa nggak ada? Masa kalian semua nggak penasaran siapa sih di balik MMSA ini yang bikin penyambutan kemarin itu begitu Meriah. apa ngomongnya apa, Rani? Begitu meriah, begitu meriah. out of the box gitu, tiba-tiba ke organisasi nih bernyanyi gitu. Siapa sih? Iya nggak sih? Siapa di balik itu semua? Siapakah ketuanya? Mari kita sambut ketua dari MMSA. Siapa, Ran? Sebutkan. Bung Jubert William Reo. Asik. Please welcome. Silakan Bung Bung Jubert. Halo. Selamat malam semuanya. Malam. Asik, semangat ini ya. Semangat dang. Bung David sama Sis Rani. Semangat semuanya. Semangat dong, pasti. Semangat. Mana nih? Semangat Bung Bung Jubert ini dalam rangka episode pertama MMS bincang-bincang MMS apa Babinsa kita harus tetap semangat. Harus. Gitu. Sebenarnya gini, Bung, untuk apa ya? Mungkin banyak orang yang belum tahu Bung Jubert, sosok Bung Jubert ini itu sebenarnya siapa, gitu loh. Soalnya aku pun juga mengenal Bung Jubert ya lumayan lama, tapi belum mengenal dan dekat dengan Bung Jubert gitu loh. Langsung mungkin bisa dijelaskan aja, Bung. Siapa Bung Jubert ini siapa gitu. Langsung diperkenalkan secara gimana, Bung? Kenalan lagi nih kita nih Iya, rencananya. dong. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih ya udah diundang di acara podcast ini perdana mungkin tampil di YouTube ya. Program dari tim dari Relation Officer dari MMSI 11.0
Nah, mungkin perkenalan singkat saja. Nama aku, kalau nama KTP Jubert William Reo, tapi kalau nama di absensi itu jadi Reo Jubert William. Nah, jadi kalau dilihat dari apa ya? Oh, di Bali. Iya, ada Kayak nulis buku. jadi sama lah, cuma diputar marganya yang di depan kalau di absen, kalau nama KTP itu Jubert William Reo. Nah, mungkin kalau dari cara ngomong memang langsung kelihatan aku bukan orang Jawa. Aku ini orang dari sudut utara Indonesia, asal dari Sulawesi Utara, tepatnya dari kota Manado asal aslinya. Dan Jauh, Bung ya? jauh, Manado di atas ya. Oke. Jauh lah. Jadi pada kesempatan kali ini kemarin baru saja dipercayakan, diberi amanah oleh seluruh mahasiswa Master of Business Administration UGM Yogyakarta, dipercayakan sebagai CEO MMSA 11.0. Oh gitu. Gini, ngomong-ngomong tentang Bu Jubert nih, Rani, Ran, Yes. kamu sadar nggak dari tadi, caraku manggil sosok Jubert ini pakai panggilan apa? Pakai panggilan sayang. Wey. Bung, panggilan sayangnya Bung, belum selesai. Tenang, selesai. santai, kuasai, tenang. Panggilannya apa, Rani? Bung, panggil Bung nih. Aku, Yes. Rani, Anda, Bapak Ibu Anda, semua dan kita semua yang mendengarkan ini pasti penasaran kenapa kok Jubert ini dipanggil Bung gitu loh. Asal-usulnya gimana Bung Jubert? Kasih tahu dong. Mungkin ini ya, kalau dari teman-teman mungkin yang angkatan 77, sebagian besar udah kenal lah, udah tahu signature aku itu dari awal. Kan aku kalau ke teman-teman cowok memang panggilannya Bung. Jadi bedakan yang lain panggilannya Mas ataupun Bro. Ya, aku panggil dengan ciri khas yang lain, itu panggil Bung. Jadi sekedar informasi aja, itu kan kata Bung kan udah banyak kita dengar. Mungkin asal usulnya itu memang kata panggilan oleh apa ya, pejuang-pejuang kita, di mana itu panggilan buat para pejuang yang berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kalian cari di KBBI itu kan ada itu, kalau kalian cari Bung, jadi panggilan untuk laki-laki dalam proses dalam proses masa perjuangan yang lalu. Jadi itu simbolnya aku manggil kayak pejuang gitu loh, biar lebih akrab, ya kan? Oke. Tapi makin kesini makin jadi ciri khas dari Bung Jubert sendiri ya, Bung ya? Iya. Jadi udah banyak yang kenal lah kalau panggilannya Bung, dari Jubert itu. Tapi sebenarnya itu kan bahasa, kalau dari para teman-teman juga yang mantan aktivis, yang aktivis waktu S1 kan bukan mantan, namanya aktivis, tetap aktivis kan. Udah ngerti lah panggilan itu untuk teman-teman laki-laki yang seperjuangan lah. Kita kan sama-sama berjuang juga kan ini buat kuliah ini. Kalau perempuan mungkin perempuan lebih ke mungkin sister, ya kan? Sister. Lebih akrab gitu loh. Iya. Tapi nggak kayak gitu juga. Oh ya, sorry. Sisternya lebih tegas, ya kan? gitu ya. Biar lebih akrab, intinya biar lebih akrab. Kalau manggil sis itu kayaknya, kalau yang manggil Bung Jubert yang berwibawa gitu, kalau sis gitu, ya kami sebagai anggota pingin respect itu jadi bingung gitu. Wah, kok gini? Makanya ada Cuman terbentuk karena begini nih, respeknya agak menghilang sedikit gitu. Karena dipanggil Ya. Tapi karena aura dari Bung Jubert ini juga begitu kental, jadi ya nggak ngefek lah Iya, benar. manggil-manggil sis gitu. Karena, Ran, ngomongin aura nih ya, Bung Jubert ini kan beraura. Karena apa? Karena dia adalah sosok ketua dari MMSA. Benar. Oke. Aku penasaran, kamu penasaran nggak kenapa Bung Jubert ini mencalonkan sebagai ketua bukan ketua, CEO. Penasaran banget. CEO MMSA. Kan pasti beralasan tuh itu.
Mungkin Bung Jupert bisa menjawab sendiri malam ini. Asik. Alasan utama kenapa Bung Jupert mau untuk mencalonkan diri sebagai CEO MMSA. Kenapa, Bung? Nah mungkin sebenarnya secara pribadi juga kan saya sendiri juga sebenarnya adalah bagian dari MMSA periode yang sebelumnya, MMSA 10.0 yang sebelumnya dipimpin oleh CEO Mbak Alberta Emilia. Jadi sebenarnya lebih ke sudah ada apa ya? Udah ada rasa kekeluargaannya di dalam situ dan mungkin rasa memilikinya sudah cukup besar karena kemarin juga dipercayakan sebagai ketua panitia dalam kegiatan Virtufest, acara yang digagas oleh MMSA sendiri dan berkolaborasi dengan berbagai macam klub. Dan terbukti kemarin sangat banyak menuai apresiasi dan berhasil dalam mengengage semua mahasiswa, bukan cuma mahasiswa, ada staff-staff juga dan dosen terutama. Dan mungkin alasan buat maju dalam pemilihan MMSA kemarin ya karena adanya juga dukungan dari teman-teman dekat. Dan mungkin yang menjadi poin tambahan karena kan organisasi di MM ini kan memang satu-satunya yang paling beda di UGM. Semuanya kan di UGM ini menggunakan sistem kabinet dan MMSA hanya MMSA yang menggunakan sistem corporate. Jadi sebenarnya jadi tantangan tersendiri dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Tapi dengan semangat, dengan kekompakan bisalah buat ke depan. Oke. Tadi kan Bung Jupert ngomongin tantangan ya, Ran? Iya benar. Ya, Mending langsung dikasih tahu aja, Bung. Tantangan, rintangan, semuanya lah. Kesempurnaan, semua. Langsung dijelaskan. Tantangan, rintangan, kesempurnaan, kesulitan, semua dijelaskan. Gimana sih, Bung, tantangannya? Kita kan cuma anggota, nggak tahu. Lanjut. ya. Memang tantangan menjadi seorang CEO itu aku juga sharing kan dengan ketua-ketua demisioner sebelumnya. Memang menjadi seorang CEO itu bukan hal yang mudah karena dimana kita akan memimpin teman-teman di MMUGM ini yang sangat cerdas, sangat kreatif, semuanya ada pemikiran masing-masing yang berbeda-beda di mana kita harus menyatukan semuanya itu nggak mudah. Nah akan tetapi melihat situasi di masa situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya dari MMSA sendiri aku aja ya secara manusiawi kalau dilihat dari situasi ini apa ya, secara hati kecil aku pengen mundur loh sebenarnya dari tanggung jawab ini. Kenapa Oke. itu kan secara manusiawi karena apa ya, nggak semangat loh buat melakukan kegiatan tapi harus di online kan semua ya kan. Ibaratnya kita kan ibarat ini generasi muda ingin sesuatu yang memang nyata, yang real di depan, kita ketemu dengan orang lain, kita berkegiatan misalnya rapat-rapat langsung, kegiatan yang offline, sehingga kita dapat experience-nya kita dapat secara langsung. Nah tapi melihat dengan situasi ini, kita juga sebenarnya harus memikirkan bahwa kalau nggak ada orang yang bertekad dan berniat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat, siapa lagi, ya kan? Makanya kami dari MMSA 11 ini terdiri dari 19 orang berkomitmen bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik, bekerja sama dengan semua klub, dan kegiatan-kegiatan itu akan berdampak besar di mana kami akan mencoba membangkitkan semua semangat-semangat mahasiswa yang memang sudah ada yang sebagian besar yang lemas lah, yang hilang motivasi dalam dunia perkuliahan. Mungkin ya mereka cuma sekedar kuliah, tapi kan dalam perkuliahan juga ada titik di mana ada titik burnout-nya di situ. Nah, di situ
posisi MMSA dan Jenuh klub, ya Bung ya. iya pastinya kan kita juga kan udah pernah merasakan. Dan kalau nggak ada kegiatan-kegiatan yang berbau kreativitas dan entertain kan sebenarnya itu juga perlu untuk mereduce tingkat burnout tersebut. Makanya kami dari MMSA dan klub akan berupaya yang terbaik lah untuk 6 bulan ke depan. Wih, asik, mantap. Oh gitu. Mantap. Gini, Bung Cupet tadi kan nyinggung kegiatan nih ya. Tak rasa, ya, mungkin Rani juga ngerasa juga. Maksudnya kegiatan dalam menjalankan kegiatan organisasi di masa pandemi ini kan susah gitu. Ya, Dan tentunya Bung Cupet pasti untuk menentukan kegiatan itu kan ada pertimbangan dari pihak manapun kan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bung, atau panjang lebar juga nggak masalah. Program-program MMSA yang ditentukan sama Bung Cupet untuk periode kedepannya ini gimana? Apa aja gitu kan? Rani penasaran juga kan? Penasaran banget, aku tuh anaknya suka penasaran gitu. Maafkan Jadi, kami. Iya, sorry banget. Program ya? Iya, saya Ya mungkin untuk Ya. program secara garis besar ya, mungkin ya kalau program sebenarnya nggak terlalu beda sama yang kemarin, tapi kami akan lebih memaksimalkan lewat ada modifikasi secara kreatif yang paling penting ya kan. Salah satunya contoh di bagian akademik kami akan maksimalkan dalam MMSA mengajar dan concentration sharing, kami akan tetap maksimalkan itu dengan pengaturan waktu agar semuanya terfasilitasi. Kemudian mungkin di dalam non-akademik kami akan lebih maksimalkan di kegiatan yang kemarin itu MM Award. Jadi kemarin kan hanya MM Award itu kan sebenarnya baru kemarin Bung. Mohon maaf tak potong. MM Award ini mending dijelaskan dulu Iya. Bung secara detail karena ini juga bisa jadi penyemangat buat maba juga kan? Menarik Ran, ya? ini, menarik. Ya, benar, sangat benar. Jadi MM Award ini sebenarnya kami dari tim non-akademik periode MMSA 10 memang merancangkan semua ini karena kami melihat bahwa seluruh mahasiswa ini sebenarnya kreatif dalam melakukan kegiatan, dalam keaktifan, dalam segala hal mereka turut aktif dan kreatif. Akan tetapi setiap orang juga kan butuh adanya apresiasi. Makanya kegiatan ini kami adakan dalam bentuk memberikan apresiasi untuk mahasiswa terutama. Ada juga buat staff, kita kasih apresiasi karena kan semua staff itu udah, coba kita lihat ini pelayanan staff yang ada di MM. Semuanya fast respon. Kita butuh apa-apa informasi dikasih tahu secara detail. Kemudian ya kita juga kan diajari oleh guru-guru yang sangat luar biasa. Makanya kemarin kita menggunakan MM Award ini sebagai sarana untuk memberikan apresiasi lah lewat kegiatan favorite student, favorite lecture, favorite staff. Dan mungkin di periode kali ini kami akan kembangkan, nantinya akan ada favorite class mungkin, akan ada favorite klub mungkin. Jadi kita akan nilai semuanya itu berdasarkan kinerja dari klub ataupun kreativitas yang dilakukan teman-teman kelas dan klub mungkin. Jadi kita akan berikan apresiasi. Kemarin kan kita udah berikan hadiah semacam piala penghargaan dan mungkin ini kita akan berusaha cari sponsor. Kita akan cari sponsor kalau bisa dapat berupa fresh money dalam uang pembinaan ya kan. Lumayan dalam bantu operasional klub mungkin. Jadi kami akan berupaya lah semaksimal mungkin dalam kegiatan MM Award. Dan mungkin dalam relation yang terakhir itu kan kita cuma punya 3 bidang. Relation yang paling menonjol nantinya akan ada optimize social media, salah satunya lewat platform YouTube ini. Jadi kita sudah rencanakan bahwa kita akan lebih mengengage seluruh mahasiswa dan masyarakat luar lewat platform YouTube. Jadi suatu kemajuan yang luar biasa lah buat MMSA dan ke depan kita juga kan membawa agar supaya nama baik MMUGM ini lebih hebat lah di luar. Begitu. Nice. Mantap. Jadi gini Ran, bentar sebelum Iya, ngomongin apa nih? program, Oke. aku mau ngasih sedikit komentar tentang, bukan komentar, lebih ke perasaan sih. Mungkin kamu habis ini juga ya harus wajib.
Ih, takut. Biar nggak boleh main aman dong, oke? Aduh, ya sudah, Jadi oke, gini, baik. menurutku sejauh ini Mm-mm. ya meskipun masih berapa bulan ya Bung Jupert memimpin kita ya? Berapa bulan? Baru 2 Belum satu minggu. Baru satu bulanan ya. Sejauh Dua minggu. ini cara doi mimpin ini kayak apa ya? Bisa merata gitu loh. Jadi Bung Jupert ini bukan sosok pemimpin, tapi dia juga mengayomi anggotanya gitu. Leader itu namanya. Ini nggak tuh. menjilat ya teman-teman ya. Ini nggak menjilat. Bismillah CEO. Mungkin kalau kamu gimana Ren? Kalau menurutku kan tadi gitu, dia selain leader dia juga bisa mengayomi. Gitu. Kalau kamu gimana Ren? Kalau kata aku sih Bung Jubert ini dia orangnya supel ya. Dia tuh mau bisa aja gitu. Misalnya kita nih anak-anak kayak kita nih yang agak-agak gesrek ya otaknya sedikit gitu. Dia mau Oke. aja tuh temenan sama kita gitu. Mau aja dia bergabung di circle kita gitu. Jadi tuh nggak ada pembeda nih. Oh, iya aku mau temenan sama yang ini aja. Aku mau memimpin yang ini aja. Yang ini mah nggak jelas nih anaknya. Nggak ada tuh gitu. Bismillah mobil Avanza. Nggak apa-apa dikit. Nggak bisa. Bismillah. Terus Bismillah, juga mobil. gini, apa ya? Kalau aku tadi ngomongin merata ya, terbukti dari program-program yang sudah dijalankan sama Bu Jubert. Salah satunya Benar. inisiasi. Iya, Yang itu kedua, keren banget. Build the World, ya kan? Gini, Ish. mendingan sekalian dijelasin aja deh Bung, karena kan anak-anak yang terutama yang baru ya itu kan nggak tahu program-program MMSA yang dijalankan, yang direncanakan sama Bu Jubert ini sekarang sampai ke depannya itu apa aja sih, dan alasannya itu apa kira-kira Bung? Monggo. Silahkan. Mungkin apa ya, kalau soal leadershipnya ya sebenarnya kan kita juga kan nanti lah, kalian juga kan bakal dapat cara-cara gimana tipe orang berkomunikasi ataupun tipe-tipe kepemimpinan yang seperti apa ya. Kalau saya sendiri sih ya mengaplikasikan dari apa yang dipelajari waktu semester 1 kemarin. Tapi selain hal itu kan pengalaman di sini kan memimpin kan bukan cuma baru saat ini. S1 juga sudah pernah beberapa kali dikasih kesempatan buat memimpin organisasi di internal kampus, di luar kampus juga ada beberapa, dan ya berterima kasih juga dengan orang-orang yang di dalam MMSA 11.0 ini semuanya mumpuni lah di bidang masing-masing. Semuanya ada kelebihan, semuanya ada karakter masing-masing yang menjadi keunikan, yang menjadi kekuatan sebenarnya di dalam kepengurusan organisasi ini. Dan kemarin mungkin beberapa orang memberikan lumayan lah, bukan beberapa orang, cukup banyak yang project dari MMSA itu menyanyikan lagu Heal the World secara masing-masing di rumah masing-masing dan dikompil dalam satu editan yang kemarin diputar pas acara inisiasi yang sudah tayang juga di YouTube kemarin. Itu baru 2 hari lumayan loh, udah capai 600-700an kalau nggak salah yang view. Itu merupakan suatu sekarang udah 700 Bung. Iya, itu kan Subscriber kita 100, asik. Tambah lagi dong. Merupakan pencapaian yang luar biasa sebenarnya. Itu berawal dari kepesimisan loh sebenarnya. Itu kan sebenarnya ini ya aku cerita di sini buat teman-teman mungkin yang nonton. Sebenarnya di balik dari rencana itu sebenarnya semuanya pesimis. Takut semuanya diketawain, takut semuanya dibilang performanya jelek, ya kan? Tapi secara personal sebenarnya aku optimis bahwa gerakan itu kan sebuah gerakan yang memotivasi untuk semua bangkit dari semangat yang mungkin drop karena pandemi virus COVID-19 ini. Kita kan semuanya kemarin itu nyanyinya tulus dari hati semua, dan ya bersyukur semuanya memang bisa nyanyi. Dan berterima kasih juga buat tim yang edit semuanya itu, Bung David juga sama partner kerja kami dari Rap Studio. Di situ ada
Mas Reska yang turun langsung itu cuma dikerjakan 4 hari untuk 40 jam, Bung. 43 jam. 40 Wih, jam. Ya dibagi asik, dalam wih. 4 hari Detail. kan itu kan. Detail. Dan itu ya itu kan ada pepatah yang bilang memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan hasilnya kita semua sudah lihat, banyak menuai apresiasi, dan itu merepresentasikan bahwa kami dari MMSA mempunyai dukungan lah buat situasi seperti ini, dan bukan cuma dalam ruang lingkup mahasiswa melainkan kita ini kan kasih motivasi buat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi salah satu juga pengabdian pada masyarakat lewat suatu karya yang mungkin karyanya kecil tapi semoga bisa berdampak besar lah buat membangkitkan semangat semua orang. Kira-kira itu. Iya. Mungkin gini, Bung. Ada satu lagi yang ganjel menurutku. Mungkin gini. Aku, Rani, tim Dan RO, yang lain, Anda yang nonton, Bapak Ibu Anda dan kita semua pasti penasaran. Maksudnya gini, di periode sebelumnya itu belum pernah ada semacam program kerja semacam ini. Tapi kenapa Bung Jupert bisa sepede itu untuk membuat program ini gitu loh? Karena kan Program banyak yang nggak pede. Program yang mana? Gitu. Yang Heal the World. program. Yang Heal the World. Oh, Elderwood, ya Elderwood. sebenarnya kami apa ya? Ini kan bukan cuma dari saya sendiri kan. Ada juga aku minta pendapat dari pengurus BPH yang lain, dan ya mereka setuju karena kita juga melihat talent di dalam. Ada kan beberapa orang juga yang memang bisa nyanyi, tapi sebenarnya kan ini bukan dilihat dari bisanya orang Skill. nyanyi itu, bukan dilihat dari bagusnya suara masing-masing orang itu, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah semangat dari semua pengurus MMSA. Ya kan? Jadi semangat dari kebersamaan itu nggak gampang loh kita nyuruh orang buat nyanyi. Terutama ada orang kan yang merasa insecure dengan suaranya. Tapi finally mereka kirim juga, dan mungkin mereka pikir awalnya bakal malu. Ya kita kalau malu bareng-bareng. Dan Betul. mungkin kalau ini kan kita bisa lihat hasilnya, ya hasilnya kan positif. Hasilnya positif. Ini kan juga kita pakai platform yang mungkin yang sebelum-sebelumnya kan belum menggunakan platform YouTube. Ini kan kita melihat momentum bahwa YouTube ini bisa menjangkau banyak orang. Kalau Instagram kan cuma buat di lingkungannya dalam skala yang nggak sebesar YouTube. Dan lumayan kan subscriber naik, yang view udah ratusan, melewati 500, 600, 700, dan semoga ya bisa capai 1000-an. Amin. Bahkan Amin. walaupun bisa dilihat oleh jutaan orang kan, yang apa ya, yang akan diapresiasi sebenarnya bukan kita MMS, kita kan bawa nama instansi di sini, dimana kita mahasiswa S2 loh ini, mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen ini bisa membuat karya yang sesederhana itu tapi berarti lah untuk semua orang. Jadi jangan dipandang dari suaranya, lihat dari kebersamaan dan motivasinya. Nah, itu teman-teman semua ya yang perlu dicatat. Soalnya ya sebagai contoh kayak aku, Rani, cara ngomongnya suaranya memang kayak toa masjid. Tapi begitu di mixing, masuk video Heal the World, nyatanya lo kan. wadah, Siapa yang walaupun bilang nggak masih keren, agak coba? insecure sedikit aku, tapi happy banget aku nih. Yang penting happy. Mm-mm. Selain itu apa ya? Yang penting itu kemauan. Nomor satu. Ya kan Bung ya? Nomor satu kemauan. Ya, betul. Terus gini, Ran, kamu kemarin Yes. lihat itu nggak sih postingan MMSA beberapa hari yang lalu, story Lihat yang dong aku tuh ngomongin yang ada Enggak, bendera merah putihnya? aku tuh selalu mantengin MMSA tuh. Aku nyalain notifikasinya MMSA new post. Itulah pokoknya ya. Jadi aku klik tuh dan ada satu postingan yang kayak eye catching, bro. Eye catching banget nih postingan. Apa? Ada gambar dari
IG-nya salah satu dosen kita nih. Namanya tuh Bapak Oke. Bayu Sutikno gitu. Terus dibikin tuh poster sama MMSA. Ada hashtagnya Bayu Sutikno Challenge gitu tulisannya tuh, Fit. Terus kalau Mm-mm. kata shift kita, Asik. shift officer kita, Wih. katanya Bayu Sutikno Challenge ini Mm-mm. diinisiasi oleh Bung Juber. Wih, keren banget. Banyak banget emang idenya orang ini. Nggak Loh. kuat. Otakku nggak Jangan sampai. terlalu dipuji. Stop, santai. Jangan terlalu Oke. dipuji. Kasihan kita kan kita Bismillah CEO. Iya, bismillah Santai. dapat mobil. Oke, Bung. Mending langsung dijawab, Bung. Ah. Kan Bung Juber yang inisiasi itu semua. Jadi pastinya ada dasarnya dong yang mendasari kenapa. Ya. Itu kan program dari ide yang istilahnya simple gitu loh. Mm-mm. Jelasin, Bung. Ya, Orang-orang ini, Bung, orang-orang nggak tahu ini, Bung. Jelasin. Nah, buat kemarin kan dari MMSA membuat kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, makanya kami dari MMSA sebenarnya kebingungan mau bikin event apa ini buat perayaan 17-an. Jadi kemarin kan iseng-iseng kan, kita kan juga kan semuanya kan aktif dalam sosial media. Terus pas ada postingan Pak Bayu di situ yang ada bendera merah putih di depan rumahnya, terus captionnya itu kan mana benderamu, baru hashtag I'm leader. Nah, Iya. secara personal sebenarnya aku pas baca itu kayak mikirnya gini loh, ini kan sebenarnya ibarat tamparan keras buat kita mahasiswa sebenarnya. Ini merupakan tamparan keras karena kenapa? Aku nanya ke kalian berdua, kapan terakhir kalian upacara 17-an? Kapan ya? Kapan ya? Aku kayaknya PKKMB. Aku SMA. Sorry. Iya, maksudnya normalnya itu ya mungkin kalaupun generasi sekarang itu yang 90-an ya terakhir pas kuliah S1 itu kan. Kuliah S1 itu paling ada upacara itu kan pas awal baru masuk. Nah, sama ini juga, aku sebenarnya iseng-iseng kemarin, masih hafal nggak Pancasila? Oh, masih hafal, ya kan? Jadi, pas lihat postingan itu, kayak mikir, gila, maksudnya ini beliau dengan kesibukannya, udah berkeluarga, ada kesibukan sendiri juga, dia masih menyempatkan, semangat kepatriotannya itu, semangat kemerdekaannya itu masih ada, sedangkan kita justru generasi muda kayak nggak ada semangatnya loh. Iya, loyo loh dengan peristiwa memperingati Hari Kemerdekaan. David. Contohnya, ini aja yang paling, kalau Euro ataupun Piala Dunia khusus yang cowok ataupun masyarakat yang lain, ya kan, mereka semangat banget naikin bendera negara lain. Tapi kalau giliran Indonesia yang merdeka 17-an kayak susah, harus disuruh kelurahan, peraturan harus naik, nggak ada inisiatifnya. Nah, makanya muncul ide spontan dari kami buat membuat kegiatan tersebut. Jadi kami kan sebenarnya kan kita juga sebenarnya di sini kan mahasiswa yang responsif. Jadi pengaruh sosial media itu kan juga sebenarnya besar. Makanya kita menanggapi postingan tersebut, muncul ide kreatif bahwa kita bikin challenge aja. Ibaratnya ini kan beliau yang kasih challenge buat kita seluruh Leaders. Ini kan cuma kegiatan yang sederhana sebenarnya, cuma pasang bendera, ya kan, foto, tulis caption, apa makna arti kemerdekaan, ya kan, ya kan cuma ngetek kan cuma ngetek beliau, bisa ngetek juga MMSA, background-nya itu loh. Nggak nguatin. Hormat dulu. Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan kan harus semangat. Ya. Harus Jadi semangat. itu kan kegiatan kecil sebenarnya, kegiatan kecil tapi dampaknya besar. Di sini juga kita
seluruh mahasiswa, dan bukan cuma mahasiswa, staf, dosen juga bisa ikut. Ini kan bentuk sebenarnya kita menghargai perjuangan para perjuangan, terutama pahlawan-pahlawan pendidikan. Nah, lewat kegiatan seperti ini kan kegiatan yang sederhana sebenarnya, yang nggak susah dilakukan. Dan ini kan ada hadiah merchandise-nya, jadi jangan dapat hadiahnya loh. Jadi ayo teman-teman semua yang nonton langsung ikut aturannya, itu ada di Instagram MMSA. Jadi yang pemenangnya langsung dipilih oleh beliau. Nanti mungkin kalau misalnya ada bantuan juga dari MMSA dan staff, kami akan bantu, tapi hadiahnya langsung nanti kami akan kirimkan ke rumah masing-masing dalam bentuk Seru Oke. banget. Seru Oke, banget. teman-teman semuanya ingat untuk apa? Jadi program-program Bung Jubert ini salah satunya yang Bayu Sutikno Challenge itu untuk memperingati apa tadi, Rani? 17 Agustus. 17 Semangat Agustus. patriotisme kita Semangat harus tumbuh, patriotisme kita teman-teman. harus Asik, tumbuh. keren banget gak sih aku? Asik nih, keren Tepuk banget tangan gak dong. sih aku? Tepuk tangan lah. Kali enggak. Bung Jubert mohon dimaafkan kedua anggotamu ini. Ya kita masih 1 bulan udah mulai bikin onar. Iya. Ya mohon maaf. Oke. harus Gini, Bung. semangat. Iya. Mungkin kalau mungkin boleh tak simpulkan, berarti kita dalam memberikan sebuah program itu nggak perlu terkonsep secara besar ya, Bung ya. Iya, itu kan kegiatan-kegiatan spontan sebenarnya. Kegiatan spontan, dan dari ya sebenarnya kita harus lebih peka aja gitu ya, Bung ya. Iya, peka terhadap situasi, kondisi, Perasaan wanita. memanfaatkan Perasaan momentum. wanita. Oops, sorry. Kebiasaan. Sorry. Rani, Sorry ya. Rani Iya, mulutnya. David. Oke, gini aja, Bung. Langsung ke pesen aja, Bung. Maksudnya untuk maba-maba yang sekarang ini kan kita nggak bisa bilang maba sih, apa ya? Angkatan baru. Angkatan baru. Karena kan Ya. mereka ada yang lebih tua dari kita, ya kan? Sut. Nggak boleh gitu. Oke. Nggak Senior, oke. senior Lebih bahasanya. senior, lebih senior. Untuk angkatan baru nih, Bung. Mereka yang mau memulai perkuliahan tanggal 16 Agustus, Ya, 16 Agustus, betul. dan untuk mungkin kalau menurutku terutama mereka yang suka berorganisasi juga, Bung. Pesan dan kesannya kayak gimana untuk mereka? Nah, mungkin sekali lagi atas nama MMSA 11.0 dan seluruh student club mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk seluruh mahasiswa Pra MBA 79, Pra IMBA juga 79, dan eksekutif angkatan 38. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan mungkin pesan awal, mungkin kita mempunyai semuanya tujuan yang sama, datang di Universitas Gadjah Mada ini, terutama dalam program studi Magister Manajemen, dan tujuan kita memang ya mendapatkan ilmu pastinya dan mendapatkan gelar Master of Business Administration. Nah, kan tetapi ada hal lain juga yang perlu kita perhatikan sebenarnya, yang penting juga kita dapatkan pada saat masa kuliahan ini. Dimana kembali lagi kita kan juga kita kan sebagai makhluk sosial. Pastinya kita membutuhkan orang lain dalam proses. Nah, makanya lewat klub dan lewat MMSA, kami akan membantu teman-teman dalam proses dari sosialisasi tersebut. Kami secara terbuka, kalau misalnya dari teman-teman yang angkatan baru ingin diskusi ataupun berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan, pertama juga ingin mencari networking, kalian bisa juga dapat pengalaman-pengalaman dalam kegiatan-kegiatan, bukan cuma pengalaman dalam kegiatan, ada juga hal-hal lain kayak nilai-nilai kehidupan kalian bisa dapatkan juga kan. Pengalaman-pengalaman itu kan didapatkan di luar mata pelajaran yang kita pelajari. Makanya mari teman-teman semuanya gabung dalam klub, terutama
dan ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dari MMSA dan kegiatan-kegiatan dari kampus kita. Pastinya kegiatan-kegiatan itu ada output yang sangat besar buat pengembangan diri dari teman-teman semua. Jadi hari yang mau join langsung kontak kami dari itu kan kemarin udah dibagikan linknya. Kalaupun memang masih belum langsung kontak langsung di Instagram masing-masing klub juga. Itu secara cepat fast respon langsung pasti akan ditanggapi lah. Jadi sekali lagi semangat lah buat teman-teman mahasiswa yang baru bergabung. Kayak gitu sih. Oke, teman-teman semuanya sudah jelas, lengkap dan sangat cerdas bukan penjelasan dari Luar biasa. Super Kalau sekali. aku sih kalau aku sih apa ya udah tercengang lah aku. Rani apa ada mau disampaikan ke Bung Jubert? Aku tertegun. Apa itu tertegun apa nih? Asal ngomong aja sih. Oke. Pokoknya kalau Bung Jubert nih jos lah. Jos banget lah. Ya dari seorang CEO mau turun ke kaum seperti kita ngobrol sama kita udah keren. Keren banget. Udah keren. Terus merah. Rakyat. Rakyat. Kita hanya seorang rakyat. Ini nggak spesial amat. Sini kan kita sebenarnya menjadi pelayan mahasiswa di sini. Jadi ngapain harus tampil eksklusif? Kita sebenarnya harus turun langsung membaur. Ini kan kita juga kepisah-pisah kayak gini. Cuma ketemu lihat gini ya kan. Benar. Ya harus jemput bola lah ibaratnya MMSA yang harus lebih mendekatkan diri kepada semua mahasiswa. Makin tercengang aku. Tertegun. Monggo Rani. Tertegun. Aku udah nggak bisa berkata-kata kayak keren banget. Mantap. Bung Jubert terima kasih sudah Banyak mau bergabung ngobrol bersama kami luar biasa. di apa Acara. Rani? Ngobrolnya di mana? Acara Babinsa. Apa tuh Babinsa? Bincang MMSA. Bincang MMSA. Terima kasih. Aku izin. Kami yang makasih Bung Jubert udah mau datang. Gila. Keren banget kita nih, sepemikiran. Ya udah Bung Jubert, terima kasih banyak kembali dari saya dan Rani. Dan partner Rani. Semoga Bung Jubert dalam masa kepemimpinan ini bisa semuanya lancar, bisa tetap mengayomi kami. Amin. Dan tahan sama kita ini ya, bentukan-bentukan manusia kayak gini. Bisa tertahan. Ya mungkin kayaknya kita berdua ini salah satu seleksi yang gagal kayak. Salah satu dari rintangan tadi. Kalian berdua sebenarnya yang harus dicontohi dari semangat dan keceriaan kalian berdua itu sebenarnya kan jadi cerminan juga motivasi buat teman-teman semua. Jadi jangan terlalu insecure lah. Ya. Kita itu merendah untuk meroket aja sih. Sama lebih ke sadar diri sih. Ya sudah, Bung Jubert, terima kasih banyak Bung Jubert. Hormat Terima kepada kasih. CEO. Bung Jubert, terima kasih banyak untuk semua. Semoga bisa ketemu di Babinsa episode selanjutnya. Iya, boleh juga. Siapa tahu bisa jadi guest star kita lagi nih. Siapa tahu juga Babinsa lain waktu udah offline kan, makin keren. Keren banget. Ya udah. Jadi gini teman-teman, berdasarkan tadi obrolan dari Bung Jubert, kalian semua pasti udah bisa menyimpulkan sendiri-sendiri bagaimana sih sosok Bung Jubert itu, bagaimana cara dia menjalankan programnya. Di akhir Babinsa ini, asik, akhir nih. Rekan saya, sedih. siapa rekan saya? Siti. Dan saya, Zainuri Muhammad Tafin. Panjang ya namanya. Undur diri. Saya nggak mau undur, saya maju aja. Oh, diingetin dulu Ran. Apa nih? Oh iya, benar. Babinsa selanjutnya gimana? Nanti untuk nih para pendengar setia, para penonton setia gitu. Jangan lewatkan Babinsa selanjutnya dengan cara, adalah follow aja lah IG kita. Di follow semua sosmed MMUGM. Benar. Terus kalau mungkin dikasih bocoran sedikit aja nih. Babinsa yang episode selanjutnya kira-kira bahas apa sih? Mungkin ya kita akan membahas lebih detail tentang sembuhkan apa nih?
sembuhkan bumi. Iya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Agak Jelek. susah ya. Soalnya aku nih anaknya Indonesia banget, nggak bisa gitu. Ke Inggris tuh agak susah ya, sorry. Heal the world, jadi sembuhkan. Kalau di Jawa kan jadi warasno, makin elek. Oke. Iya. Kita mungkin harus menghargai bahasa negara kita, tapi Iya, langsung oke, tutup sorry. Era nih. Tutup, Iya, tutup. Yes. Jadi saya Oke. ini Husnul dan dia Khotimah ya. Mundurkan diri. Yaudah, guys, dadah. Sampai jumpa di Babinsa selanjutnya. Thank you Dadah. semuanya. Bye-bye. Makasih, Bung Siap, Cepet. siap. Thank you. Makasih.